Tapi seenggaknya kita jangan lupa lah. Iya. Ya. Berarti kalau berdua salah. Biasa aja, tapi kalau gua pengen kaya bisa nikmatin. Iya, ya bener nggak? Bener. Ini apaan sekarang kayak dunia pakai pesugihan kaya, tapi ngorbanin anak cucu, anak-anak tuh kan, ditumbalin. Terus dia kadang-kadang hartanya nggak boleh di ini loh, nggak boleh dinikmatin sendiri loh. Ada orang kaya bajunya compang-camping tapi kaya banget ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Busukan Misteri. Apa kabar lagi? Alhamdulillah. Tapi ini apa itu bang? Ini dalam apa bang? Busukan Misteri dalam Sanda Misteri. Oh, Duh, sorry ini agak sakit. kenapa? Sepertinya nggak enak kamu. Duh, nengok. Duh, sorry guys, nengok ini sakit nih guys. Salah tidur, salah posisi. Salah bantal ya? Iya. Terlalu banyak tidur bisa juga. Bisa jadi juga. Banyak tidur. Kalau teringat kalau sakit leher gini, kau teringat ini ya. Kejadian di kampung. Kenapa tuh bang? Ada ataupun kalau hewan yang bisa nengok. Babi. Nah, Babi. Babi ngepet dong. Hah? Babi Iya, ngepet. ada cerita tentang itu. Jadi di kampung gua dulu itu namanya di kampung ya, itu nggak tahu benar atau enggak, itu masih menjadi misteri. Jadi Itu babi ngepet itu manusia apa babi? nah itu Iya dipertanyakan coba tuh. kamu tahu nggak? Kok ngepet? Ngepet itu apa bang? Ngepet itu kayak gimana? Ngerempet. Apa? Bukan ngerempet bukan sih. Salah. Apa itu? Kalau di tempat saya, Iya. orang Jawa bilang ngepet itu apa? Kita berak yang nggak ketahan. Ngopet kalau di saya mah. Oh, apa Iya. sama? Mencret. Pokoknya tadi, thread. Ya. Dikit tuh ngepet. Kalau ngepet mah biasanya nggak suka katanya. Kalau ini mah katanya ya, nenek gua suka cerita dulu. Jadi babi itu ngepet tuh suka ke pojokan rumah tuh suka ngepet nih, rumah ada banyak duitnya nih, ngepet. Ke bawah duitnya. Bawa duitnya. Seru juga. Jadi sebutnya ngepet. Tapi Bahasa ngepet itu bahasa kita juga masih Nggak tahu. belum ini ya, belum benar-benar tahu apa belum sih tahu babi apa itu ngepet, ya. ngepet. Tapi kan cuma waktu dalam tempo dulu mah kita cuma denger ya, babi ngepet. Nah, sebenarnya Tahu kata sama saya. Tapi katanya konon itu ada penunggu lilinnya gitu ya. Katanya gitu. Jadi kalau dia nggak salah. yang monitorin. Ya, monitorin si katanya kalau itu kan zaman Sukadimi kok ada dongeng radio kita nggak nonton. Jadi kalau lilinnya ada goyang-goyang tuh, itu tandanya babi itu udah ketahuan orang. Udah goyang kayak lampu tuh kayak begini ya. Ini kayak begini contohnya ya. Gedein dulu. Ini jadi nih. Nah kalau udah mulai, goyang-goyang Ini gitu. udah ketahuan itu nih. dia udah pertanda. Bulu tuh itu langsung berubah Langsung lagi jadi hilang. lagi. Jadi gini aja lah, kita kan lagi masa sulitnya. Gimana kalau gue jadi bosnya? Gua ngepet. Ya minta dulu bukan. Gue jadi bosnya, yang jaga lilin, yang jadi babi ente. Gede lah. Jakarta mah gang. Tapi jangan salah bang. ini babi Tangerang ini. Yang jadi masalahnya Jakarta itu sempit tuh. Coba masuk ke gang. Ketangkap. Berdilat tukeran. Apa tuh gangnya sempit bingung. Iya. Ya kan? Kira lu masuk ke gang, gua ngantuk. Ya kan? Nah, Lu udah digebukin.
babi lumayan dipanggang. Tapi ada kejadian ini ya, dulu itu katanya juga, cuma ceritanya, gua kan belum melihat langsung dulu. Jadi ada babi ketangkap lah, katanya sih babi ngepet. Jadi kan babi makanannya kayak makanan yang gitu-gitu ya. Tapi dia maunya makannya nasi, lauknya katanya. Enak Gitu. loh. Iya, jadi di gunung dia maunya begitu. Katanya sih ada orang Twitter, babi ngepet ketangkap. Gue ingat waktu sekolah dulu, zaman saya di Sumatera nih ya. Itu bahasa babi itu buat ceng-cengan loh kalau bisa. Iya. Itu kalau kita dikatain babi kita sakit hati. Ya bener dong. Iya sih. Kalau di sana banyak. Iya. Tapi kalau orang Sunda kan, Apa? kalau di Sunda mah ya, anjing itu udah biasa. Iya. Bahasa. Di mana anjing? Anjing biasa. Bego, gelo, ya kan biasa. Kalau Jakarta kan bego, goblok itu. Ini maaf nih ya, jangan ditiru ya. Iya. Temen-temen ini mah contohnya. Ini ngomong-ngomong soal babi ngepet banyak, sebenarnya bukan ngepet aja. Ada yang sebut pesugihan. Pesugihan itu ada yang Banyak lah. pesugihan itu ada yang ke babi, ada yang ke monyet, Iya. Banyak ada sekali. yang ke ular. Biasanya itu yang rata-rata itu. Tumbal. Yang rata-rata. Ada yang jadi pocong, ada yang piara kuntilanak juga ada. Lihat. Apa ngomong kuntilanak? Yes. Iya. Tapi kalau berbicara pesugihan bang, kita ini kan hanya mengangkat cerita apa yang kita dengar, Betul. apa yang kita alami ya Iya. kan. Jangan sampai nanti salah paham ya kan. Saya potong juga teman-teman, ini jangan kita itu hanya yang bilang tadi Mas Bejo benar. Cerita hanya yang kita dengar aja, Iya. belum kita melihat secara langsung ya. Iya, Intinya betul. Terus gimana Mas Jo? Iya, jadi waktu itu emang ada seorang temen, dia pedagang ya. Oh ini cerita nih, Itu ceritanya. mulai ya kita. Ya kita. Jadi dia emang baru bang di suatu wilayah itu baru, intinya seberang ya daerah Kalimantan. Dia usaha nyai bakso baru. Ya, Dia datang, "Bet, ini udah ada yang lama nih." udah yang lama. Padahal satu kabupaten di Jawa. Oh, sama perantau Sama lah. Bang, Ya. dia orang baru langsung bet sewa kios apa. Dengan keahlian dia, terus rasa-rasa makanan dia enak apa, otomatis kan orang yang dicari kan rasa ya kan, Iya. pelayanannya bagus rasa. Hmm. Tapi seiringnya waktu sebulan 2 bulan mulai terjadi sesuatu bang. Jadi keanehan itu awal-awalnya teman saya itu cerita bakso itu langsung berjamur. Ya. Ini yang pedagang baru nih. Iya. Yang baru. Yang baru yang teman saya. Ya, yang baru nih. Jamur, dia tarik nih, digodok lagi supaya pelanggan nggak tahu. Udah selesai bang. Di sono kan mie ayam ditaruh di laci ya, kayak sama Iya, di Jakarta. iya, Kalau sama. ditarik sama itu, bulun. Udah akhirnya mie ayam ngomong habis. Bakso habisin bakso, ternyata baksonya banyak yang komplain, ini kok nggak enak. Udah tutup bang akhirnya. Bah, Itu udah lama tuh jalan. udah lama bang. Ini kejadian Maksudnya udah- kejadian itu dia ketika awal dagang atau sudah? enggak 2 bulan Oh, 2 bulan berjalan. Ketahuan dari sebelah itu kok rame dia, ya mungkin persaingan, Nah. persaingannya nggak masuk akal. Nah, akhirnya Nah, akhirnya dia cari orang apa sih yang terjadi. Dia berusaha mencari yang terdekat dulu lah, yang dia kenal di daerah itu. Ternyata dia ketemu, dia bilang, orang pintar lah kalau ya, kata. Bukan jangan bukan gus-gus belum zaman gus belum. ada. Kalau sekarang kan lagi zamannya gus-gus tuh. Namanya Agus juga. Jadi, Ntar panggilnya Gus lagi padahal bukan. Gus Gimana? Padilla. iya, jadi Gus Aib. Ada juga ada turunan Gus. Jadi setelah dia nyari, ya mungkin diselidikin lah. Oh ternyata ada sesuatu nih pak. Ada yang nggak beres dari sini. Ada yang kurang suka. Ya, katanya. tapi di logika juga namanya sekarang dagang cuma kelihatan tembok, Bang. Oh, Disekat oleh tembok. Bang. Oh. Rasanya seperti apa sih? iya. Iya. Sebenarnya juga di pasar. Oh. Pasar kan baju Ya, bagus, sepatu Iya. nggak masalah. Nggak masalah. Cuman kan orang beda-beda ya. Iya. Oke lah, gua tamengin. Berhasil seminggu nih. Mulai rame lagi bang, rame begitulah.
sampai berapa kali itu cari orang pintar bla bla bla, akhirnya dia datengin saudara dia sendiri, ya kan? Yang bisa. Sekalian main silaturahim dia bisa. Kejadian itu sampai malah menutup dia untuk nyerah. Oh, yang baru yang bertemanan. Iya. Ya. Jadi dia ngeliatin orang pintar yang dari belah dia. Itu serangannya malah luar biasa bang. Dikasih rame dulu berapa hari. Setelah itu apa bang? Di saat rame, di saat mau ngembalin itu duit terbang semua, bayangin. Awal jadi yang makan tuh malah rebutan sama. Kok bisa bang? Itu dia ya. Orang dia nyawer kali Jo. Bukan orang dari laju sampai dia ngegeragap, yang bosnya juga sampai takut. Mama kalau begitu tuh ya kalau begitu jayang bakso bonus saweran dong. Ternyata diselidikin yang sebelah tadi ini sering ribut. Oh, karena kalah ya, Bukan ya. karena dia punya musibah kan. Jadi kalau nggak salah waktu itu punya anak 3. Anak pertama meninggal, anak kedua meninggal, terakhir anak ketiga dia meninggal. Diselidikin buat tameng ternyata. Buat Tumbal. Iya itu dia. Akhirnya apa bang? Akhirnya apa? Dia sampai nyeletukin, gua sampai titik darah terakhir gua nggak bakalan berhenti buat ngerjain lu. Akhirnya begitu, singkat cerita. Ini pulang kampung lah yang baru nih. Udahlah, kalau mau begitu caranya mah sedih ya kan? Ya udah pulang lah. Nggak taunya ini ikut pulang. Oh, pulang juga. Akhirnya cuma tinggal rumah yang dia tinggalin. Tadinya orang kaya. Jadi kalau ngomong cerita begitu itu berarti dia numbalin, kalau ngomong lagi ramai juga nih sekarang nih, itu namanya yang santet ngerjain orang lah gitu kan ya. Ya kalau begitu dia kan ada juga, jadi ceritanya orang pesugihan atau apapun itu, dia itu kaya tapi dia tidak bisa nikmatin. Ada yang gitu. Banyak bang seperti itu. Justru jadi keluarga yang sekarang jadi tumbal gitu. Iya. Tapi menurut ente, mending kaya dinikmatin, mending susah biasa aja. Kalau gua sih ini biasa aja bang. Masih gini loh. Sebenarnya apa ya? Pengen sukses juga sih jadi orang ini ya. Tapi seenggaknya kita jangan lupa lah. Iya. Ya. Batin kalau begitu salah. Biasa aja, tapi kalau gua pengen kaya bisa nikmatin. Iya, bener nggak? Bener. Ini apaan sekarang kayak dunia pakai pesugihan kaya, tapi ngorbanin anak cucu, anak-anak jangan ditumbalin. Terus dia kadang-kadang hartanya nggak boleh di ini loh, nggak boleh dinikmatin sendiri loh. Ada orang kaya bajunya compang-camping tapi kaya banget ada. Tapi kalau saya perhatiin nih, kenapa ya setiap orang yang maaf ya ini ya, usahanya bagus, usahanya lancar, itu hampir mereka nggak punya keturunan. Pernah dengar nggak seperti itu? Pernah. Jadi begini ya, ada macam-macam cerita tentang masalah pesugihan atau orang pesugihan lah, kita ngomongin pesugihan ya. Jadi ngomong pesugihan itu ada yang bilang tadi Jo, dia punya, kalau masalah harta nggak usah di. Lu pernah nggak ngedengar orang kaya duitnya di kilo? Nggak pernah. Di kampung gua ada Jo. Bener. Saking banyaknya bagaimana? Saking banyaknya duit nggak dengan di kilo. Ini nggak perlu disebutin di daerah mana, udah disebutin namanya. Itu udah cerita di kampung itu, udah cerita rahasia umum. Saking kayanya, kalau ngadu kekayaan kan, wah punya apa? Ayo, banyak duit. Gua nggak perlu dihitung, gua mau di kilo. Itu gaya duit kalau di kilo berapa? Ya. Tapi dia itu nggak bisa menikmati kekayaan itu. Ya itu yang banyak dikorbanin. Dan gua cerita sendiri, gua pernah mengalami, gua pernah ditawarin. Untuk ditawarin. Lu mau kaya nggak? Wah, pernah ditawarin. Gimana? Lu mau kaya nggak? Ya siapa sih yang nggak mau kan? Banyak. Pasti mau. Iya. Tapi terus nanya, lu masih punya orang tua nggak? Ibu? Masih. Nah bagus tuh.
Jadi ngorbanin orang tua, wah, gua mendingan gua biasa-biasa aja lah. Nggak Tapi mau. pernah nggak bang ke kiai ataupun syariat gitu? Tetaplah kita kadang nemuin titik temu yang hampir kok sama yang seperti diucapkan, seperti doanya lah. Pernah nggak ya? Seperti yang diucapkan kayak gimana contohnya? Ya, contohnya kan kita pernah kan berdua waktu itu. Wah, nanti kamu begini. Kayak orang gitu. Iya kan? Itu kalau nasib kita ngomongin jadi pesugihan jadi ke nasib. Jadi nasib orang itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu benar. Jadi pernah katanya ini mah kampung kan daerah Banten ya. Iya. Ada cerita. Jadi perlu disebutin lah ya ini apa. Cuman kalau datang ke sono itu kiai bisa. Jadi kalau datang ke sono kita dengan tulus meminta kedatangan ke sono itu tulus nih. Saya mau punya memperbaiki hidup. Itu pulang itu kan bisa kalau ngasih lah. Enggak dong. Dia pulang diludahin, dikasih duit buat modal, jadi. Cuma orang-orang kalau secara normal ya, kalau orang nasibnya orang itu berubah, siapa tahu kan nasib kita berubah ya. Ya. Itu terus serius nih ngobrol nih. Iya, namanya juga Iya. tentang pesugihan. Iya. Seru juga nih tentang. Nah, tapi seru juga sih ini, jadi biarpun kita disebut bicara misteri, tapi ini ada cerita serius dan cerita berdasarkan kisah nyata tuh ya. Iya. Dan ini benar-benar kisah nyata juga yang apa yang kita omongin. Nanti punya cerita yang pesugihan, Kalau pesugihan sih ngepet. Lu pernah ngepet? kayaknya aneh sih, nggak ada, Apa? cuman ngedenger ente cerita, wih seru banget gitu. Ada lagi, Bang? Coba ada lagi nggak? Kalau saya sih pernah ngalamin sendiri beberapa tempat saya kunjungin gitu ya. Ini mungkin ada lucunya juga. Sebenarnya penasaran pengen ketemu orang itu. Wah, orang sukses semua. Mau ke Sumatera, Bali, Surabaya, Jakarta, ayo. Nah, suatu ketika waktu itu gua udah punya anak satu sih. Jadi saya ngetem nih di pos ronda gitu, ada ibu-ibu Di perantauan tuh? enggak di Jawa, di kampung, di kampung. lagi istirahat dah, enggak merantau gitu. Dek, nganggur ya? Iya bu, kenapa? Ntar aku beli bensin anterin saya. Kemana? Udah jalan. Tapi dia bawa gula bang, gula teh, wah ini mah batin nih, orang pinter nih kata gua. Bu maaf, ke daerah mana? Ini gitu. Ngojek nih. Pas nih yang tempat gua pinginin, ya kan? Gua pinginin nih. Di saat itu gua bilang di ini, kayak apa sih orangnya? Perasaan gua bang. Kayak apa sih orangnya kok sampai ngantri katanya, penuh rumahnya. Sampailah di tempat parkir. Gua nggak mau masuk ya. Gua udah punya firasat, kayaknya gua nggak usah lah, biarin ibu itu aja. Seenggaknya gua tahu tempatnya, ya kan gitu. Pas standar gue pesen kopi di warung kopi, bang kopi, jangan beli kopi, ada ibu-ibu tuh, yang gua antar udah masuk bang, sini dek, parkirnya di dalam kalau tamu jangan di luar, udah bu di sini aja udah pesen kopi, jangan dibikinin, itu tamu saya, bangga dong, masuk nih, pas gua masuk, set, itu bang, gua nggak bohong, gua duduk, ini ibu yang gua antar. Ini kosong nih kursi padepokan nih. Kursi kerajaan lah. Gua duduk nih. Ada mbak-mbak yang ngasih minum. Pak diminum. Iya mbak. Nah gua minum nih. Wah jangan nih gua bilang. Wah udah jelek nih, ya kan? Dia tuh udah jelek kan? Udah jelek. Keluar tuh si seorang ayangnya lah gitu. Kata gua yang manggil gua nggak boleh ngopi nih orang yang duduk. Tapi suaranya maaf ya, cowok. Jadi cowok loh. Waktu manggil itu. Panggil, ibu suruh geser, saya bu, ya kamu sini, bu, pak, bang, pak sih, gua ngelawan lagi batin nih, goblok nih orangnya nggak tahu, ngelawan lagi nih, gua ngedeket di jewer, lu ngomong apa lu? Tahu gitu ya? Gua orang ngerti, bukan orang pinter, maaf bu, pukul lagi pak, oh iya pak, saya salah pak. Dia nanya lagi bang, lu di jalan ngomong apa? Lu nantang gua kan?
kayak apa kan orangnya, kehebatannya seperti apa. Kok kondang ngomongnya lu. Saya ditundukin kaki kanannya nih ya. Jewer lu. Gua malu bang di depan orang banyak. Gua dikupas tuntas di situ. Gua tahu lu orang pinter, tapi lu tetap kalah sama orang ngerti. Orang pinter belum tentu orang ngerti. Orang pinter minumnya. Pep. Orang bejo. Lu nama lu jadi bejo, Jo. Akhirnya gua disuruh cium tangannya, dimaafin, udah kelepak. Gue berdiri dong, emosi dong. Nggak usah ngambek, kata dia. Nggak usah ngambek, gue tahu lu ngambek. Minum dulu airnya. Udah kenyang apa tadi lu mau pesen kopi? Pulang. Akhirnya gue minum teh tuh bang. Gue minum, gue ngerundel aja nih. Sial, gue malu semua orang ketawa kata gue. Dia ngoceh lagi, lu masih ngerundel aja sih jadi orang. Tahu gak tahu itu mah. Itu tempat pengobatan, tempat mencari orang-orang begitu. Akhirnya pas pulang jangan diulang-ulangin lagi ya. Pas dia nganterin pulang, dia bilang, "Ya, hati-hati, jangan diulang-ulangin lagi ya." "Iya, Bu." Diem, nggak ngomel. Karena udah berubah suara cewek lagi. Mungkin Sampai detik ini bang saya nggak pernah nginjek jalan itu, jadi pokoknya kapok saya. Malu ya. Jadi kita sok-sokan tahu gitu, sok-sokan bahaya. Kalau orang-orang itu kan ada yang ya orang-orang ngerti lah. Orang ngerti itu bukan orang pintar ya, orang ngerti itu ya yang dibilang benar. Jadi kadang tahu maksud tujuan kita tahu. Apalagi yang ulama-ulama besar. Kita niat jahat nih datang ke situ. Nggak bisa masuk. Sama satu lagi ya, gimana? ke daerah Wetan, Jawa Timur, saya nganterin orang, saya cuma dampingin lagi. Ini kejadian kedua nih. Nah, sopir di depan nih sama pasien yang gua ikut aja. Ada berlima bang, banyak. Di belakang 5, 6, 7 orang, kijang kotak. Di lampu merah, saya nggak tahu ini udah daerah Jawa Timur lah. Nggak tahu tinggal berapa kilo lagi. Pas lampu merah, ini orang gila nih lagi main kuda lumping pakai papa kelapa. Yang gini. Gue udah tahu resiko ya. Kalau begitu gue nggak mau istilahnya batin. Aku cuma istighfar astagfirullahaladzim. Saya udah justru sopir saya bilang ini kasih 2.000. Dia makasih. Temen menyeletuk. Gila ya, ada aja ya orang gila ya. Untung nih temen nih. Pas sudah sekian menit, 15 menit lah kita mentok belok kanan, belok kiri, set nyampe rumah. Nyampe lah. Assalamualaikum yang buka yang tadi bang. Gila itu. Iya yang gue kasih duit. Mampus lah kata gue. Untung gue yang ngasih duit gue bilang. Tapi batin. Gue senggol temen gue. Kenapa lu? Udah lu pasti kenal dah. Bener hal yang sama kan. Dikupas tuntasan temen saya. Itu makanya jadi hal seperti itu kalau di jalan ya, kalau niat udah begitu jangan pernah meremehkan ataupun kita buang kata-kata yang jelek. Saya sendiri mengalami 2 kali. Bener. Jangan. Yang penting dalam hidup itu kan tujuan kita yang benar. Jangan sampai ya biar begitu. Yang penting kayak gini. Pesugihan itu hanya untuk kenikmatan dunia. Nggak perlu itu mengorbankan kita kan ibadahnya nggak boleh kan. Iya. Sebenarnya nggak boleh kalau begitu kan. Nggak boleh. Akhirnya mendingan kita yang biasa-biasa aja ya. Itu Bu, cerita ke orang-orang itu dan seru juga tuh, maksud bukan seru ya, banyak juga kejadian. Pernah datang ke dukun? Pernah sama ke dukun. Itu mandinya berapa? Setahun sekali. Dukunnya. Kalau dipikir logika itu kan kadang-kadang itu Jo, orang itu klinis gitu ya, udah berminyak. Saya mau mandinya katanya setahun sekali. Udah mandi belum? Oh saya mau mandinya entar. Itu mandiin kayak mandiin keris ya, sekalian mandiinnya juga. Kalau datang begitu mau ke mana? Udah dukun-dukun pesugihan kan banyak ya, kayak di daerah ya dan tertentu lah gitu. Itu kalau datang tuh udah ketahuan niat bener-bener, masih setengah-setengah kan. Itu mau catat nih gue dukun. Lu mau full nih bacanya, masih setengah-setengah nih. Dia suruh pulang lagi. Wah, lu mau nggak full nih? Ada ya? Oh, niatnya.
Bahkan pelaku pesugihan tuh waktu di zaman dulu nih, cerita kakek ini malam-malam itu benar-benar serem. Jadi gini, di saat mau meninggal saja itu udah dikelilingin, nggak tahu apa, seperti macan lah apa, jadi ditungguin mayat. Jadi ada ini Jo, jadi Silsilahnya ada cerita gini, ini mah cerita nyata dan orang udah banyak dikupas di channel-channel YouTube yang lain gitu. Jadi sebenarnya dia itu belum meninggal secara manusiawi, tapi dia itu kan karena akhirnya anak-anaknya udah pada habis nih, akhirnya dianya yang kena tumbal tuh. Dia yang sendiri tumbalin, ya ada diambil lah sama perjanjian dia kan. Ya diambil. Itu kalau yang di gitu Jo, bukan orang sebenarnya. Contoh nih amit-amit ya, itu ngorbanin, nih, ngorbanin, meninggal nih ceritanya, meninggalnya kenapa? Habis minum kopi gitu. Jangan juga kali Bisa kejadian apa gitu. Itu pas dikubur kalau itu bukan gedebok pisang, bukan orang. Nah orangnya itu yang nanti pernah ada yang dikupas di channel YouTube, cobalah di channel YouTube orang Bandung itu yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus. Kalau kita lu bisa berkomunikasi dengan makhluk halus nggak? Nggak. Bisa. Maksudnya gimana? Berkomunikasi dengan makhluk halus. Sama semut, sama kecoa halus-halus. Jangan komunikasi makhluk halusnya yang satu di WC, satu di luar. Ada kan pernah kejadian, wah ceritanya datang lo yang ini kisah bukan nyata, ya itu cerita lagi ya, tapi ini kisah nyata. Pergilah ke tempat yang di WC begitu tuh, serem lah, namanya zaman dulu mah di kali gitu. Taunya ada orang iseng, dia ngobrol, ada yang nyangutin lah gitu. Tahu ya temennya di belakang begini. Makanya gue mau komunikasi sama mau halus katanya. Tapi ada temen yang nggak pernah percaya seperti itu. Saya pernah percaya, tapi dia nggak pernah ngarepin dapat segi dari apa ya, rezeki itu. Pokoknya dia benar tulus. Nah, gue dapet banyak yang dia sopir bajai di Jakarta nih. Saat itu nggak ngepet. enggak, jadi benar-benar butuh duit, nominalnya di bawah 3 juta lah. Ini kisah nyata loh. Jadi waktu narik bajai nih, kita sebutin ya, bukan apotek perdana, jajan nih bajai nih, ada cim-cim mau nyebrang jalan. Temen gue cuma ngeliatin sambil ngerokok, kok nyebrang dari tadi nggak nyebrang ya kan. Dia urutan bajai antrian lah, antrian penumpang kan yang depan dulu nih jalan, depan disamperin sama dia, set, labas, nggak mau. Yang kedua labas lagi. Nah, temen bilang nih, perang batin dia, kok pada nggak mau si nenek-nenek ini mau kemana nih, ya kan? Apa emang nungguin baja, apa nungguin keluarganya, ya kan? Pas sekian menit penasaran, dia kepotin baja, set. Panggil nenek itu bawa tongkat. Mau kemana nek? Berapa? Ini zaman dulu ya. Itu masih ceban bang. Masih ceban. Masih 10.000. Itu tanpa ditawar lagi masuk. Tapi gua nggak mau langsung pulang. Ke pasar pagi dulu yuk. Mana bang yang tempat pernak-pernik? Ya besar pagi lah. Ya. Besar pagi ya. Dia ngeborong itu sekarung. Terus pokoknya barang-barang lah. Pokoknya dapat 2 karung, cabut nih. Hei, lu mau nggak anterin gua lagi? Teman saya nggak berpikir apapun, yang penting gua nolongin nenek. Pasar pagi beli apa bang? Beli anduk yang putih-putih polos itu loh, yang buat koki-koki itu. Itu selosin, dia keluar, lu mau nggak anduk? Boleh lah Ci. Boleh dong nek. Dia ambil lagi, selosin nih, banyak amat katanya. Udah buat lu, gua losin nih. Dia beli beras yang 5 literan, 10 literan, itu 4 biji.
Abis itu dia jalan nggak jauh itu ada agen aqua kardus bang. Dia beli aqua asli yang kecil-kecil yang botol. Itu ada 4 kardus. Diikut dulu, diikut. Kebutuhan mungkin ya teman saya berpikir paling kebutuhan buat dia lah, namanya udah tua ya. Terakhir apa? Ini emang waktu itu Lebaran Cina. Oh, lagi. Nenek Ya, itu ini bukan rasis nih ya. Tapi kita mengangkat orang cerita. baik yang cerita. Akhirnya dianterin, Nek mau kemana sih? Kan gue bilang, oh iya, pasti teman-teman pernah lihat tanjakan yang jembatan pertama. Yang sebelah kiri ada kolam renang. Iya. Jadi pas di situ, Saya jelasin dulu. Jadi biar lu tahu daerah Pik itu perumahan elit di kawasan Jakarta Utara. Dan kalau kita dari itu ada tanjakan sedikit lah, agak nanjak gitu. Kalau baja itu kadang-kadang kalau buat berat agak susah juga. iya. Iya. Dulu sebelah kirinya lagi setelah jembatan ada pasir-pasir, sekarang nggak ada ya. Iya, ada. Itu naik, hop, kan gitu. Udah di sini aja. Oh ya udah, turun. Terus dikasih uang ceban, bayarnya dia ikhlas loh teman saya. Oh iya, barang gimana nih, anterin ke rumah apa? Masa turunin sini udah tua? Udah barang buat lu semua. Hah? Temen gua kaget dong. Barang buat dia semua. Ditambahin ampau, dibuka 600.000. Udah 610 ya. Temen agak bengong dengan Bu, Nek, gua anterin ya, nggak usah lu langsung balik buat keluarga lu. Dengan balik pelan, dia berhenti bang. Jangan gua buat tumbal. Kepikiran juga dia. Pikiran teman akhirnya padahal biasanya los. Dibuka ampau 610. Dia bilang sama saya cukup pasrah. Cuman bilang bang, kalau emang ini semua rezeki saya ya Allah, ini gua terima. Tapi ya Allah hari ini gua butuh duit, bukan butuh barang-barang konsumsi bahan pokok. Dia balik bang, jadi satu persatu dia lepas bang. Dia ke pasar pagi lagi, dia jual borong lagi tuh, jadi duit. Kalau beras dia jual tambung ke toko keluntungan ada, dia borong. Jadi dia hampir 3.600.000. Dapat duitnya. Jadi ya itu bang, ya kan rezeki tak disangka-sangka dengan keikhlasan teman saya. Cuman tetap ada sisi negatif teman waktu itu cerita. Takutnya Jadi tumbal. karena kan wajar lah Jo. Iya. Seorang yang nggak dikenal memberikan apa, apalagi maaf ya, kita bukan ada yang tanpa sebab ngasih begitu banyaknya. Coba ininya. Bener-bener dia butuh tapi nggak tahu dari mana jalannya. Iya, itu dia. Tapi dengan barang-barang itu semua ketutup. Tutup semua. Cuman bener bang tadi bilang itu loh, keikhlasan teman saya itu salut. Sekarang bayangin loh, bolak-balik orang gila. Iya. Tanpa Kayak contoh kan kayak teman kita aja nih, kayak ibu ngerjain proyek, kayak berjai hasil itu nggak pernah. ya, alhamdulillah. Jadi kita ngomong kesimpulan dari cerita ini ya, hal-hal yang sugihan apapun itu hanya kenikmatan sesaat. Tapi ketika kita bekerja dengan ikhlas, apapun kerjaan kita ikhlas, ketika nanti itu bakal menemukan titik di mana akan menemukan hasil. Bener. Jadi nggak usah harus kita sugihan, kalau mau sugihan nggak apa-apa aja, bagi-bagi duitnya ya. Mati. Ngomong, mati. Nggak mau sugihan nggak? Mau sugihan? Gak mau. Enggak. Ya udah jangan lah ya. Satu lagi pernah ditawarin juga. Saking mungkin masa-masa kita pernah lah dalam kondisi seperti apa, ya kan? Saya sampai hampir fatal sih. Di saat gue pergi ke suatu daerah, kita belum berangkat aja tawarannya udah serem, ya kan? Ntar kalau di sono nih ada 3 pilihan, kata teman saya. Teman saya mah cuman tahu tempatnya, dia orang situasi tapi nggak percaya seperti itu. Tapi kenapa gue percaya gitu? Lantara lah dia. Ya pokoknya kita kondisi itu pokoknya waktu tersudut dah bang. Lagi sulit lah. Sulit. Nah, dia Sekarang bilang. lebih sulit nggak? Ya alhamdulillah. Enggak, Intinya ya bersyukurlah bang. Cukup. Bersyukur. Nah di situ bang. Tapi ntar lu ngomong-ngomong,
Kita temen dulu dia mah kurus mulu, nggak pernah gede kayak kita nih. Ya mungkin perawakan mah. Perawakan bawaan. Perawatan kali ya. Jaga makan. Jaga makan. Apa nggak makan? Apa nggak ada yang dimakan? Gajian kayak. Dimakan. Terus gimana cerita tadi jatuh? Nah, pas gue serius nanggapinnya tantangannya serem bang. Lu mau yang instan, maksud cepet kaya, bos sedang aja apa biasa-biasa aja. Kata gue pasti itu semua ada di balik itu dong. Ya ada, lu siap nggak? Wah, kalau di rumah gue nggak siap. Akhirnya kita gini aja dah sekarang dah, kita jalan ke depan rumahnya, wah rumahnya istana juga. Cuman ya nggak jadi ya, kita mikirin di balik itulah, kita mungkin Ada sesuatu pasti ya. Ya tapi benar tuh, ketika pesugihan itu ada pilihan itu benar. iya. Mau cepat, lambat, atau Biasa-biasa aja. Itu emang ada pilihan itu. Berarti kayak ngirim paket gitu lah ya. Ya. Tergantung ininya kan. Kalau kayak bagian dukun, lu cepat nih kalau dukun, cepat 10 juta, lambat 5 juta, biasa-biasa 500.000 lah tuh. Lambat kayaknya lama juga. Yang sebenarnya yang cepet kaya itu dukunnya. Iya. Iya. Tapi ada yang benar-benar dipakai itu kalau ngomongin begitu yang benar langsung kayak Ada yang nggak dinikmatin ada. Ya itu yang gue tadi Jo. Ada bang. Yang nggak bisa dinikmatin. Ya udah gitu aja. Kekayaan itu begitu aja ada. Dan kalau yang dia sebut tapi ada berhasil dan enggaknya juga. Ada orang pesugihannya kayak ujian aja. Katanya ini mah katanya sih, gue juga belum pernah ya. Jadi ini lu titik mana? Lu harus ya bilang ada yang setengah-setengah nih, tapi maksudnya tetap akhirnya dia kayak enggak ngorbanin dia. Bisa iya ya. Benar. Tapi kebanyakan dari mereka emang namanya kita sebagai dikatakanlah pasiennya, terkadang emang seorang seperti itu gimana pun caranya meyakinkan kita. Pernah di rumahnya bang. Wah ular taring, mana ularnya? Jadi dari segi mulut saya sama hati itu kadang-kadang bertentangan. Gue cuma maunya sesaat setelah melihat dia. Kok gitu? Itu yang lagi trending sekarang lah. Perdukunan itu yang lagi trending sekarang. Jadi caranya gimana biar nanti kalau orang meyakinkan orang tuh, saya pernah ketipu. Jadi di kampung gua tuh ada debus. Debus nih. Nonton dong debus. Biasa nih. Debusnya itu katanya dia masuk paku gini yuk. Debus tuh. Masukin paku, masukin paku terus katanya masukin ke hidungnya. Wah, sakit nih. Nah masih muda tuh, masih belum dibilang remaja, masih inilah SMP. Wah sakit nih. Anak kecil digorok tuh. Tenda nih ada tenda kecil ya gitu. Terbang. Wah. Ternyata dia jual obat. Ini katanya gigi jadi putih. Gua beli. Biar putih deh giginya. Biar putih kata giginya. Nih katanya digini-gini gosok-gosok. Cenggol zaman dulu cenggol lah ya masih murah. Ada duit cenggol. Merokok nggak beliin lah. Beli gigi biar putih gue beli dong. Kinclong. Besoknya begini-gini malahan bus. Malah nyodok. Jadi jangan sekali-kali percaya dan ikutin hal-hal yang kurang baik. Dan sampai saat ini alhamdulillah ya intinya dengan seperti temuan ENT lah ya, itu kadang membuat masukan ke saya berhenti dari itu. Benar nggak ENT bilang kita ini harus percaya sama dia, intinya kembali dari kita. Kalau masalah rezeki, apa yang gua alami, kalau lu waktunya kaya tanpa lu pergi ke dukun pun, tanpa ke pesugihan pun, lu bakal kaya. Benar kan? Tapi kodrat manusia itu udah ada jalan. Jadi kita nggak usah takut harus pergi ke dukun. Yang penting hidup itu disyukuri apa yang telah kita dapat. Kita sudah ada wadahnya. Kekuatannya lu segini.
gimana cara ngambilnya doang, ya kan? Ambil. Memohonnya. Memohon dan mensyukurinya. 1 juta sama 10.000. Kalau 10.000 syukurin itu bakal berkah banget. Benar. Tapi 1 juta nggak disyukurin nggak jadi apa-apa. Ya. Oke. Ini cerita ini. Bentar tuh nggak cerita nih. Pendengar aja lah. Pendengar aja dulu. Nggak punya apa yang dibahas. Jadi malam ini pesugihan itu ambil hikmahnya dari cerita ini. Jangan pernah sekali-kali lagi tertipu oleh dukun-dukun untuk pesugihan biar cepat kaya. Yang cepat kaya mau usaha. Ada peluang, jalanin, tapi jangan peluang nyolong juga. Ada peluang, lumayan nih nganggur, ya jangan diembat juga punya, bukan haknya ya. Tapi gua tambahin bang, intinya tetap kedua orang tua kita. Ya, Paling penting. doa orang tua, kalau Paling berdoa, utama. berusaha, ikhlas hati itu tadi pelajaran penting. Keikhlasan kita dalam hidup, kesyukuran bersyukur dalam hidup. Mungkin cerita kita ini malam ini itu aja dulu kali ya. Oke. Ya, Kalau emang ada ini cerita misteri, ini ceritanya santai lah, bercandanya sih ya bisa hidup lucu ya, kita juga lucu juga sebenarnya ya. Kita lucu hidup kita, bikin hidup kita. Kok kita begini ya? Oke guys. Sebenarnya. Gua pernah nih sekali lagi nih. Apa tuh? Ini mungkin yang lucu ya. Bisa gue nyari. Emang lucu Jok? Ya belum. Bisa gue pernah nyari sarean di tempat orang yang ngerti gitu. Gue pernah kabur dari tempatnya. Ya lu kenapa kabur Jok? Orang datang jauh-jauh. Enggak. Jadi ini lucu kamarnya. Jadi gue suruh masuk kamar, ada kaca. Kata gue kayak mau nyalon, ya kan? Buka bajunya nak. Buka baju. Di belakang enggak. Di belakang gue liat kayak pisau. Gue cabut dong. Mau dibunuh nih kata gue. Gue batal lah. Gue permisi pulang aja kagak. Gue cabut. Serius. Orang udah kasih ilmu kalau kabur, padahal itu mau dites dong ilmu lu sebenarnya. Nah, gue Kayak cabut sih ke begitu. rumah temen. Itu serius lu. Enggak, itu mah buat ngeraja. Jadi buat nulis bang. Pakai itu. Pakai itu. Gue kabur lah. Bisa gue jelasin nih kata gue pikiran gue. Kaca begitu kebayang Iya. golok udah gini. Iya. Udah digini. Babatin mati. Golok udah digini-gini nih, padahal mau ngeraja. Ngeraja. Lu malu-maluin gua udah ya, malu-maluin gimana orang bawanya golok. Makanya kalau ngeraja itu pergi ke masjid, Nah. ke kapur. Ya itu kan pengalaman Pengalaman lu. Boleh juga. Lu pernah kan ngeraja? Kalau di Raja, Ya maksudnya bukan kayak Raja. pergi gitu lah. Mungkin ngeraja kali. Lu pernah Jok? Ada kejadian nih. Ada dangdutan nih. Untuk ada dangdutan nih. Kan suka berantem di kampung mah ya. Wah, salah-salahnya dikasih ini dulu dong, mau bisa mandiin. Kuat nih, pasti lihat nih. Malamnya pergi dong. Berantem bener tuh, tonjok, cepet, bongkak. Nah, kata gua bongkak. Ini pada udah digini, ya terus kuat dong. Iya. Masih lihat aja kok kalau bener pukul. Tonjok, bongkak, kata gua nih, waduh, rame lah gitu gua. Nah, ya gitulah. Jadi kalau masalah keyakinan ya yakinan ya kuasa. Bener. Udah kembalinya ke situ. Itu cerita nggak? Ada pernah mengisi ilmu gitu, pernah ilmu nggak? Biasa kan kita ngisinya di warteg gitu. Iya. Selama ini sih itu. Ngisi ilmunya di warteg, kopi sama rokok. Udah. Sama ya. Ilmunya itu gitu. Mungkin nggak ada lagi cerita, ada lagi nggak cerita? Enggak ada lah, cukup kali. Cukup ya. Kayaknya ente lagi malam ini lagi banyak beban. Beban kehidupan. Jadi teman kita ini satu lagi mendengarkan aja ceritanya. Tapi nanti ilmunya banyak tadi. Ngepet. Jangan itu ya. Iya. Oke guys, tetap dibuskan misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.